Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, sahabat ASN berakhlak. Jumpa lagi bersama saya Haili Widya Iswara BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan menemani teman-teman Latsar CPNS maupun calon pegawai negeri sipil terkait dengan overview pelatihan dasar CPNS berakhlak bangga melayani bangsa. Apa yang akan kita pelajari dalam beberapa menit ke belakang yaitu yang pertama terkait dengan kurikulum. Kurikulum pelaksanaan Latsar CPNS berakhlak ini terdiri dari beberapa agenda. Yang pertama, pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini ada 4 agenda yang akan nanti teman-teman pelajari secara bertahap mulai agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara, yang kedua nilai-nilai dasar ASN, yang ketiga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta yang keempat adalah habituasi. Kemudian ada kurikulum penguatan bidang teknis yang terdiri dari agenda kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis substantif. Nah, pelaksanaan Latsar ini, pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan 3 cara atau metode. Yang pertama, pelatihan secara klasikal, kemudian yang kedua blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Sebelum pelaksanaan Latsar berakhlak, dulu mungkin teman-teman pernah mendengar nilai-nilai dasar aneka. Nah, untuk Latsar berakhlak ini, perubahan yang mendasar adalah pada bab 1, agenda 1, sikap perilaku bela negara, penguatan bela negara, dan rebranding nilai-nilai dasar berakhlak, serta penguatan literasi digital. Kenapa perlu dilakukan perubahan? Perubahan yang mendasar ini bertujuan untuk membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa dan generasi emas untuk visi Indonesia 2045. Kita akan mulai dari mengapa penting 1 core values ASN. Yang pertama tentu saja mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN, yaitu ada 1 kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara. Nah, berikutnya menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi. Dulu kita belum mengenal berakhlak, setiap instansi mengeluarkan core value. Instansi A, B, C. Nah, dengan adanya 1 core values ASN, maka kesamaan-kesamaan yang ada di nilai-nilai instansi pemerintah disimpulkan menjadi 1 core value. Core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter yang profesional, ASN yang profesional, ASN yang mudah beradaptasi ketika yang bersangkutan pindah dari satu instansi ke instansi yang lain. Kemudian menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Sahabat cerdas, ASN berakhlak, terjadi penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter PNS, yaitu dalam beberapa agenda. Agenda 1, sikap perilaku bela negara, di situ ada penyesuaian materi. Perubahannya ada di penyesuaian materi. Kemudian di agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yang awalnya kita kenal dengan aneka, terjadi perubahan dengan mengedepankan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di agenda yang ketiga, kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN.
yaitu ada 2 mata pelatihan, manajemen ASN dan Smart ASN, serta agenda yang keempat adalah habituasi. Nanti tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian terkait bagaimana aktualisasi habituasi dan penyusunan laporan yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Sahabat cerdas, sahabat ASN berakhlak, kita lihat, kita sering mendengar terkait dengan core values berakhlak. Apa saja? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan employee value proposition atau employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Kita akan melihat satu persatu dari agenda pembelajaran apa yang akan para peserta peroleh dari setiap proses pembelajaran. Yuk kita mulai dari agenda 1. Di agenda 1, pada pembelajaran ini nanti para peserta akan dibekali dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga para peserta mampu memiliki dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam satu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional pelayan masyarakat. Setelah mendapatkan agenda 1, peserta akan pindah ke pembelajaran berikutnya yaitu agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, membangun kerjasama yang sinergi. Nah, kita lanjut ke agenda yang ketiga. Sahabat cerdas, sahabat ASN berakhlak, agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang akan dilakukan oleh para peserta? Nah, dalam agenda ini para peserta nanti akan dibekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan perspektif smart ASN. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran agenda 3, para peserta nanti akan siap-siap untuk menyusun suatu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini tentu saja sahabat cerdas telah melalui beberapa tahapan pembelajaran agenda 1, 2, dan 3. Di agenda 1, para peserta diantarkan oleh pengampu materi untuk mampu memahami bagaimana memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, kemudian mampu melakukan teknik analisis isu kontemporer, kemudian memetakan stakeholder untuk dapat melaksanakan aktualisasinya dengan baik. Maka semakin matang dalam isu yang diambil dalam agenda 1, maka para peserta nanti akan
lebih mempercepat menyelesaikan isu untuk terwujudnya smart governance dalam agenda 4 atau habituasi. Di agenda 4 nanti para peserta akan melakukan proses aktualisasi. Jadi materi yang diperoleh dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 akan dirancang dalam suatu dokumen rancangan aktualisasi ya. Setelah para peserta menyusun, nanti akan dilakukan aktualisasi melalui pembiasaan diri di tempat kerja terhadap kompetensi yang telah diperoleh dari berbagai mata pelatihan. Demikian peserta hebat, peserta keren, para ASN cerdas dan ASN berakhlak. Overview pembelajaran Latsar ASN berakhlak yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Dan sampai jumpa di ruang belajar BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.